yang kadang dibingungkan oleh orang-orang. Waktu sama istrinya, Kak. Kan buka terus nih. Khusus warung ini ada gerbangnya di luar. Oh, warungnya buka, gerbangnya ditutup yang di luar. Kalau soal itu sih bisa diatur. Kak, seandainya betul-betul ada aturan yang melarang warung Madura buka 24 jam, gimana? Ya, saya pribadi sih siap tidak buka 24 jam. Tapi saya akan buka 23 lewat 45 menit. Jam. Assalamualaikum. Kak, berarti Mpian asli Madura ya? Berarti dari Sumeneb. Oke. Ini pertama kali buka warung Madura kapan, Kak? Bulan Agustus. Bulan Agustus 2023 berarti. 23. Iya. Belum nyampe setahun. Belum nyampe setahun. Ini pertama kali buka di sini. Iya. Bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus pertama kali buka di sini berarti. Itu orang kan penasaran, ini kan buka warung kayak gini modalnya gak kecil. Berarti dari mana? Punya sendiri atau memang diajak saudara atau teman? Bukan, dia punya bos kan saya. Punya bos, ada bosnya. Ada. Itu sistem kerjanya gimana tuh, Kak? Bagi hasil. Bagi hasil. Selama sebulan. Oh, setiap bulan langsung dibagi. Hitungannya tiap bulan. Itu bosnya saudara atau enggak orang lain? Saudara kalau ini. Saudara? Sepupunya? Oh, gitu. Berarti tiap akhir bulan hitungan langsung dibagi hasil? Langsung dibagi. Bagi hasil. Berarti saudara ini nggak punya cuman satu toko ini? Ada dua kan? Ada dua? Ada tiga. Ada 3 atau 2 lah ya. Itu semua yang jaga saudaranya? Iya. Saudaranya. Kenapa yang dipilih saudara biasanya? Kalau perusahaan lain kan, wah, nyari rekrutmen di media sosial atau di internet. Dia kan komunikasinya gampang juga. Terus juga membantu sesama saudara. Iya, kan itu apa namanya? Ini namanya membuka lapangan pekerjaan juga. Iya. Iya, kalau dalam Islam itu yang pertama dan utama untuk dibantu itu orang terdekat kita. Karena mereka yang paling berhak atas diri kita, yang biasanya itu adalah tetangga, meskipun bukan saudara, bahkan tidak satu agama atau saudara. Kemudian yang ketiga sesama muslim tuh kalau dalam Islam. Ini nama warungnya apa? Warung Rizki. Warung Rizki. Tapi orang biasanya nyebutnya warung Madura ya? Iya. Warung Madura. Umumnya ya. Umumnya warung Madura. Nah, di sini berarti yang dijual tapi jarang di tempat lain apa aja, Kak? Di tempat lain apa warung kayak gini juga? Enggak. Sembako juga. Warung sembako juga atau minimarket gitu. Yang biasanya orang, wah kalau ini nih nyarinya di warung Madura nih. Ya rokok ketengan. Rokok ketengan ya? Iya. Terus itu obat-obatan ketengan juga kan? Obat-obatan ketengan. Kayak misalnya tengah malam pusing, kan bisa ngeteng juga. Oh. 1 bijian. Bahkan 1 biji, nggak Iya, 1 pak tuh? 1 biji. Oh, yang isinya 4 itu bisa dibeli 1 biji? Bisa. Oh. Dan ada beberapa hal yang kayaknya agak sulit di tempat lain itu kayak gini nih. Obat nyamuk yang masih bakar tuh ya. Ini kan kalau di tempat lain agak sulit nih nyarinya, Kak. Iya, itu diketeng juga. Diketeng juga? Bisa beli 1 itu? Bisa. Oh, jadi semua di sini bisa beli satuan? Kalau yang laku-laku maksudnya. Oh, kalau yang sering belanja orang. Yang sering belanja. Beras 1 biji nggak bisa ya, Kak? Bisa. Berasnya di sini kiloan apa literan, Kak? Liter ya. Liter ya? Karena kan kalau di Madura dan di Jawa Timur yang budayanya Madura itu kan biasanya kiloan ya? Iya, kilo. Tapi kalau di sini literan udah. Liter. Itu ditimbang atau biasanya pakai liter? Ada literan. Ada ininya ya biasanya, ada tempatnya ya, 1 liter full. Iya. Kak, apa yang biasanya paling nggak laku, Kak? Paling sulit laku?
Itu paling apa namanya, Yang udah lama nih nggak laku-laku. Lilin lilin. Ya lilin kalau mati lampu aja itu. lakunya ya. Berarti nunggu mati lampu. Iya. Wah, tinggal nyuruh saudaranya untuk curi kabelnya tuh. Biasanya orang Madura kan kasusnya begitu tuh. Kayak saya dulu pas kecil nyuri rel tuh kerjaannya tuh. Kalau mau makan enak. Kak, sama ini ya, kadang yang orang tuh agak bingung sama warung Madura. Kayak ini, obat nyamuk. Nyusunnya dikumpulin dengan makanan atau minuman. Itu nyadar nggak Kak, kalau sebaiknya kalau yang obat-obatan aja, kalau yang makanan aja, minuman aja, biar gak orang ngelihatnya risih. Kalau kingkong sih emang di situ dia. Ini kan makanan bukan ada bungkusnya semua. Ada bungkusnya. Jadi nggak masuk ke dalam. Oke. Kalau misalnya kayak yang nggak ada bungkusnya sih harus dijauhin sih. Dijauhin ya? Iya. Ini ada aturannya nggak? Atau ada yang ngatur nggak? Oh, ini tempatnya ini seenaknya aja? Iya, tergantung kita juga yang jaga. Mau ditaruh apa? Yang penting enak dilihat. Yang penting enak dilihat. Enak dilihat tuh ukurannya apa Kak? Ya, rapi, warna? rapi. Oh. Apa yang ditaruh di depan, apa yang ditaruh di belakang tuh juga seenaknya aja? Ya tergantung jaga warung sih. Jadi Iya, tergantung. Kalau mau taruh depan juga nggak masalah. Tapi kan kayaknya bukan tempatnya ada kalau di depan situ. Jadi memang tergantung. Iya, kalau depan ciki biasanya. Oh. Belakang sembako. Belakang sembako. Karena sembako tuh udah pasti dibutuhkan ya. Maksudnya yang bisa dilihat langsung sama orang mau beli. Biar nggak nyari-nyari ke bawah. Iya, nggak nyari ke bawah. Lengkap banget. Ini bukanya 24 jam. Iya. 24 jam. 24 jam. Berarti sekeluarga di sini. Iya. Siapa aja? Sama istri sama anak. Sama istri sama anak. Tidurnya di belakang. Enggak di sini. Oh, di sini. Di sini. Tidurnya di sini berarti. Karena di belakang udah nggak ada. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Berarti ini mungkin lebarnya 3 kali 7 ya? Iya paling. Iya. Apa aja berarti di sini? Toko, tempat tidur, Tidur. kemudian ada toilet ya di pojok. Kemudian kalau ini apa Kak? Ini buat sholat. Oh, musola. Iya. Oh, musola. Berarti sholat gantian. Iya gantian. Gantian ya. Jadi kalau kakak sholat, istri jaga. Begitu juga sebaliknya. Iya. Tidur juga begitu. Tidur apalagi tidur harus dijaga. Harus gantian. Tidur maksudnya yang paling dijaga kalau saya pribadi sih. Ya karena yang sering terjadi ribut bertengkar itu gara-gara tidur capek. Oh. Jadi harus benar-benar diatur itu tidur. Kalau saya sih. Biasanya gimana pengaturan tidurnya? Ya ada jamnya juga. Oh, ada Kalau jam. misalnya ini siang waktunya istri saya tidur. Oh. Jadi Yang cowok siang, saya antar habis maghrib tidur. tidur, Paling jam 10 saya bangun. Itu sampai pagi. istri tidur dari jam 10 sampai Sampai pagi. Sampai subuh pagi. lah. Sampai subuh. Baru setelah sholat subuh, Udah subuh. kakak tidur. Ya belanja dulu saya. Oh, belanja. Belanja beras. Habis itu ya tidur. Belanja di mana biasanya Kak? Saya kalau beras sih di Condet dulu. Oh, di Condet. Oh, beda-beda tempat belanjanya Beda. beras. Oh, bukan di satu tempat ya? Bukan. Karena ini kadang agen nggak lengkap. Nggak semua agen jual. Jadi kita harus Nyari. Berarti awal-awal terus tuh nyari kalau beras di mana, Iya. kalau ini di mana, itu di mana gitu. Iya. Sampai kebentuk udah tahu. Iya. Nah, itu menariknya. Jadi karena orang Madura itu bukan hanya Islam ya. Orang Madura itu bahkan kalau ditanya agamanya NU. Jadi ada musola memang khusus di tengah tempat yang sangat kecil ini untuk mereka beribadah karena ibadah itu jadi yang utama. Bahkan kalau dulu saya Madura swasta tuh di Jawa Timur. Kita itu bukan berdagang sambil berdakwah, tapi berdakwah sambil berdagang. Utamanya itu sebagai dakwah. Sehingga selalu ada space di depan untuk tempat duduk-duduk
bagi pembeli yang mau ngobrol-ngobrol, kita sambil melayani mereka sambil berdakwah. Kadang kalau mereka mau ngobrol, kita duduk tuh di depan kalau gak ada pembeli lain untuk berdakwah tuh utamanya. Cuman kalau orang Madura yang di Jakarta ini itu justru sering terlihat katanya Kak. Saya akan buka tuh di kolom IG pertanyaan-pertanyaan apa yang pengen diketahui. Itu dua hal katanya yang berbeda. Pertama itu nggak ngobrol dengan pembeli itu, cuman melayani, tapi ngobrolnya sama saudaranya sambil teleponan. Ya itu kalau tengah malam gitu. Oh itu kalau tengah malam? Biar nggak ngantuk. Oh biar nggak ngantuk. Itu nelpon siapa biasanya? Iya teman-teman yang jaga warung juga. Itu gabungan ada 5 orang. Ini berarti 5-5-nya tuh? Iya. Sambil biar nggak ngantuk telepon aja sebenarnya sih. Oh kayak Zoom meetingnya orang Madura itu? Begitu. Oh biar gak ngantuk. Biar yang diobrolin apa biasanya Kak? Yang ngomongin warung juga. Ngomongin warung. Macam-macam. Oh dari sana akhirnya kemudian kayak inovasi ya, saling tahu. Harga juga. Iya, waalaikumsalam Bapak. Kayak misalnya harga juga nanya-nanya harga. Di situ berapa, di sini berapa. Oh berarti semuanya tuh kayak nanya agen, nanya harga di sana tuh. Iya di ini waktu malam. Di teleponan itu. Kadang kan ini apa namanya? Di situ naik, di sini belum. Oh. Kadang begitu. Berarti kalau ini Kak, buka 24 jam itu, keamanannya gimana? Kalau daerah sini sih ada kok. Oh ada keamanan yang jaga? Iya, kita bayar Keamanan? Iya, keamanan. 50.000 sudah. Enggak, kalau Kakak sendiri kan khawatirnya ada orang yang mengancam, biasanya gimana tuh jaga keamanan? Ya, gimana ya kalau itu nggak boleh ditakuti sebenarnya. Tapi nggak boleh apa namanya? Jumawa juga. Iya. Oke. Kita ya biasa aja sih nganggap. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Oh. Tapi apa namanya? Kita kan berangkat udah minta doa restu sama orang tua, terus sama yang lain-lain lah semuanya gitu. Jadi kita berangkatnya ke sini emang udah benar-benar mantap. Iya. Jadi kalau udah begitu udah di apa namanya? Serahkan aja sama yang kuasa. Itulah tradisi Madura. Jadi mereka itu ketika mau ngapa-ngapain, entah itu bekerja, berangkat haji, umroh, atau bahkan sekedar keluar rumah, selalu minta restu kepada orang-orang yang mereka hormati dan berjasa bagi hidup mereka. Biasanya orang tua, guru atau kiai atau habib, kemudian ya siapa aja yang mereka hormati itu. Bahkan ada tradisinya dia terbahan, kemudian ibunya biasanya lewat 3 kali ya Kak? Iya ada ya. Ada yang seperti itu ya, sebagai bahasa restu orang tua. Kalau perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh begitu. Kakak masih begitu? Kalau saya enggak udah. Dulu sih pernah. Dulu gitu ya. Biasanya mencium kaki orang tua atau nyuci kaki orang tua ya. Khususnya ibu tuh kalau orang Madura. Nah, yang juga biasanya ditanyakan, kok kalau ngelayani to the point bahkan terkesan jutek. Katanya, orang Madura tuh kalau ngelayani jutek. Bukan begitu sih sebenarnya. Gimana tuh Kak? Kita kadang nggak ngomong aja salah sama orang, apalagi kita banyak ngomong. Oh, ini prinsip yang sangat Islami itu. Diem aja kadang jadi salah mana, apalagi banyak ngomong. Iya. Itu sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau dalam tradisi Islam itu kan lisan itu sebaiknya dijaga dengan baik, sehingga pastikan ketika keluar kata-kata itu yang baik atau ya perbanyak diam aja. Karena kata Imam Malik, saya itu sering salah ketika ngomong tapi tidak pernah menemukan kesalahan ketika saya diam. Oh jadi ya udah, to the point aja. Iya tuh. Agar tidak menyinggung ya kan. Iya biar nggak itu sih. Itu bagian kita justru dari pelayanannya ya. Ngomong yang simpel-simpel aja. Yang penting kita nggak apa namanya, nggak responnya nggak Negatif. Kita sih sebenarnya sudah berusaha nggak jutek gitu. Iya. Itu sebenarnya emang dari kitanya. Begitu cetakannya ya. Cuma kadang orang nilainya
Jutek. ya apa itu. Berarti bukan warung Madura yang jutek, Anda aja yang suzon tuh. Jadi kalau saya ngelihatnya gini sih, kayak Bang Sugiarto baru ke Jakarta itu di Agustus, belum setahun di sini. Ada shock culture ketika mereka harus bertemu dengan orang-orang yang beragam, dengan bahasa yang beragam, dengan gaya bicara yang beragam. Mereka lebih memilih untuk berhati-hati agar tidak menyakiti hati orang yang itu berdosa, dan juga yang itu bisa kontraproduktif bagi kerjaan mereka. Akhirnya orang nggak balik lagi sebagai pelanggan. Jadi memilih ngomong apa adanya sesuai dengan kebutuhan, selebihnya diam, karena diam itu emas lah kalau kita meyakininya. Nah, Kak, cita-citanya apa Kak biasanya yang tertinggi dari kalau saya sukses sebagai penjual warung kelontong Madura di Jakarta? Ya, cita-cita saya sih masuk surga. Alhamdulillah. Keluarga. Itu khas orang Madura. Kalau yang di dunia apa cita-citanya? Dia sehat bahagia. Sehat bahagia. Berangkat haji. Iya, ya termasuk itu kan. Itu biasanya. Cita-cita Bahagia kalau kita nih. bahagia ya. Cita-cita orang Madura itu biasanya mangkat ke Mekah, berangkat ke Mekah untuk haji kalau bisa, minimal umroh ya. Iya. Nah, kalau pintu berarti ini udah nggak pernah ditutup Nggak pernah ditutup. dari Agustus 2023. Kemarin sempat tutup waktu ini, apa namanya? Waktu Lebaran Oh, Lebaran. sehari doang. Sehari doang. Kenapa tutup tuh? Ya ke masjid sholat dulu. Oh, ke masjid. Oh, karena sekeluarga ke masjid. Iya. Itu religiusitas orang Madura. Bahkan katanya tutupnya kalau kiamat aja. Nah, iya. Katanya begitu. Masih buka setengah hari tuh. Iya, kata masih buka setengah hari, karena kata Nabi Muhammad tuh, misalnya sesaat lagi kiamat, ada bibit tanaman di tanganmu, tanamlah. Artinya tetap kita beribadah. Nah, orang Madura ibadahnya itu dengan kerja. Jadi walaupun kiamat sesaat lagi masih bisa buka toko, mereka buka toko tuh sebagai ibadahnya mereka. Kak, waktu ramai-ramai katanya warung Madura akan diatur agar tidak buka 24 jam. Dilarang. Gimana waktu itu? Sempat jadi obrolan nggak di antara orang-orang Iya, sempat Madura? juga rame itu juga. Karena kan itu alasannya nggak masuk akal orang Malaysia. Kenapa? Ya masa mau tutup warung 24 jam karena keluhan minimarket, kan nggak masuk akal. Itu sama saja pemerintah itu menyengsarakan rakyat kalau menurut saya. Iya. Karena yang kita jual itu adalah kebutuhan rakyat sebenarnya. Malam-malam misalnya butuh gas, ada kita sediain. Butuh obat, ada saya sediain. Kalau ditutup atau waktunya ditentuin jam berapa gitu, kan orang sakit kapan aja kan bisa. Iya. Nggak ada waktunya juga. Iya. Jadi, Dan ini ya Kak, apa kan seharusnya pemerintah berpihak kepada warung kelontong ya, harusnya yang merupakan usaha kecil masyarakat pada umumnya. Dan ketika dulu warung Madura dihajar oleh arus minimarket, mereka tetap bertahan aja ya. kan biasa aja. Biasa aja. Rezeki gak tertukar kok ya. Giliran disaingin sekarang malah pemerintah yang turun. Iya. Yang turun tangan. Yang turun tangan. Kak, seandainya betul-betul ada aturan yang melarang warung Madura buka 24 jam, gimana? Ya, saya pribadi sih siap tidak buka 24 jam. Tapi saya akan buka 23 lewat 45 menit. Jam gitu. 23 menit, 45 menit. Iya. Enggak 24 jam tuh berarti udah ya. Iya sih. Bisa juga kita akan taat pada pemerintah. Tapi pemerintahnya yang bingung. Dilarang 24 jam, bukannya 23 jam dulu. Terus Kak, kalau di Madura sendiri, ada nggak warung Madura? Ada, banyak juga. Buka 24 Tapi jam juga? Enggak ya? Rata-rata sih tutup kalau di Tutup ya. Dan ini juga, warung Madura ini menurut saya ketika ramai-ramai menjadi ikon protes terhadap aturan yang melarang 24 jam, warung kelontong buka, itu sebagai simbol perlawanan. Karena sebenarnya yang begini ini bukan cuma warung Madura,
Cuman secara simbol perlawanannya dan simbol brandingnya aja warung Madura. Banyak warung-warung gini yang bukan warung Madura. Dulu ketika saya di Ciputat tuh warung gininya itu warung Uco. Itu warung orang-orang Medan. Pernah juga saya ketemu dengan warung Daeng. Itu warung kelontong yang rata-rata punya orang Sulawesi itu. Jadi ini warung Madura itu akhirnya menjadi simbol perlawanan terhadap sikap siapapun termasuk pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah, dan juga simbol branding warung kelontongan. Akhirnya walaupun bukan warung Madura disebutnya warung Madura. Sama kayak orang mau beli mie instan bilangnya beli Indomie. Sama kayak kakak tadi bilangnya Indomie. Padahal yang dimaksud bisa jadi bukan Indomie, atau yang dikasih bukan Indomie, merek lain, tapi semua mie instan seolah-olah itu namanya Indomie. Sama, mungkin warung kelontong itu tidak hanya warung Madura, ada warung Daeng, warung Uco, warung Padang, tapi seolah-olah semua namanya warung Madura. Nah, cara membedakannya Kak, oh ini warung Madura. Ada ciri khasnya sih. Apa aja? Kalau Madura biasanya beras di depan. Beras di depan? Iya, beras di depan, terus ini, apa namanya, dia biasanya bersanding dengan Maroko. Bersandingnya Maroko. Terus tataannya seperti ini, warnanya hijau ya? Kalau warna sih enggak juga? Kan enggak juga. Nah, tapi kalau tataannya iya. Tapi yang paling pasti itu yang jaga, pasti orang Madura ya. Tinggal tes aja tuh. Kalau bicaranya ada penekanan-penekanan atau pengulangan-pengulangan, beras, mie itu udah pasti. Apalagi tek gitu ngomongnya, orang Madura itu pasti udah. Sama mungkin Anda ceknya itu tanya rukun Islam dan rukun iman, pasti tahu udah. Karena sangat religius biasanya tuh. Kalau ada warung Madura yang jaga onat atau kaumnya, kayaknya bukan orang Madura tuh. Kalau non Muslim tuh ternyata. Misalnya Anda masuk warung Madura, iya, ternyata pakai kalung salib, kayaknya bukan orang Madura dia, bukan orang Madura tuh. Tidak mungkin ada onat di warung Madura. Kenapa harus ada bensin eceran? Itu pelengkap sebenarnya. Itu juga karena apa namanya? Itu merembet juga ke yang lain. Kayak beli bensin itu merembetnya ke rokok, misalnya minuman. Oh, awalnya beli bensin. Juga. Apa? Ada imbasnya. Oh ya, dari awalnya niatnya beli bensin. Ya, terus ngelihat rokok, beli rokok, lihat minuman. Oh, beli minuman. Pasti nggak cuma beli bensin doang. Iya. Berarti itu pelengkap sekaligus cara promosinya ya. Nah, yang terkenal juga dari warung Madura itu susunannya rapi. Itu memang dari awal mikir, oh ini susunannya harus rapi. Iya harus rapi, memang kelihatannya kan enak kalau dilihatnya. Dan selalu warnanya hijau, kenapa? Nah itu dia saya kurang tahu. Oh, kurang tahu juga. Iya. Tapi kenapa waktu pertama kali ngecat ini warna hijau? Kenapa? Karena ikutan warung lain atau? Bukan sih, tapi karena warnanya emang cerah. Oh gitu. Kalau dikasih barang itu ya cerah, enak dilihat. Oh oke, jadi nonjol barang itu ya. Dan yang unik juga lampunya itu selalu terang, sehingga banyak orang ketika kemarin ramai-ramai warung Madura tidak boleh buka 24 jam, itu katanya diantaranya warung Madura itu membantu penerangan jalan biasanya, karena lampunya selalu terang-terang. Di sini juga itu lampunya gede banget di depan, nggak sayang. Kan buat gini juga, biar maksudnya orang biar apa namanya, lihatnya biar enak maksudnya. Oke. Jadi apa aja semua kelihatan. Jadi mencolok ya. Iya. Intinya itu bagian dari promosinya warung Madura ya. Nah juga yang unik, ini warung Madura terletak hanya mungkin 5 meter dari minimarket. Indomaret ya. Indomaret. Kok berani Kak? Itu kan raksasa. Ya, menurut saya sih apa yang mau ditakuti? Justru itu sangat membantu juga ke warung kayak gini kalau menurut saya. Karena tukang-tukang parkirnya itu sering kesini juga beli rokok eceran. Kan di situ nggak ada. Oke. Jadi justru
orang yang tidak terfasilitasi oleh minimarket akhirnya beli ke sini. Kayak juga. Rokok ketengan. Ya. Apa ini obat ketengan juga ke sini. Jadi justru nggak takut sama sekali. Enggak. Justru menurut saya itu membantu saya juga. Kalau rezekinya nggak takut keambil sama rezeki minimarket kan? Enggak. Maksudnya kan saya udah ini aja. Pasrah aja udah, kalau memang rezeki saya segini ya pasti segini, nggak mungkin nambah. Oke. Yang penting saya udah berusaha nih sebelumnya. Ada ini nggak Kak? Ada kayak kesepakatan nggak di antara warung Madura itu di daerah sini misalnya? Oh jangan buka terlalu dekat. Ya dulu sih begitu emang. Harusnya begitu. Tapi ada juga tempat-tempat tertentu yang mungkin agak rapat warungnya. Karena penduduknya ramai juga, terus punya gang masing-masing. Tapi secara tidak langsung tetap teratur, tapi lebih padat maka lebih banyak tuh. Ya katanya seperti itu, seperti apa namanya, yang udah senior gitu. Emang senior itu biasanya udah berapa tahun buka berarti? Puluhan tahun biasanya. Oh puluhan tahun, berarti yang awal-awal ini sebelum. Berarti sebelum rame-rame warung Madura itu memang orang Madura salah satunya itu bisnisnya di Jakarta itu warung. Yang ini sih, yang sekarang rame kan warung di mana-mana. Iya. Kalau yang Kak Sugiarto tahu, paling lama berapa? Apa? Yang udah buka warung Madura tuh? Paling lama? Ada yang sampai 20 tahun? Ada kayaknya kalau nggak lebih sih. Lebih bahkan? Kayaknya ada yang lebih. Soalnya warung di situ aja udah 10 tahunan. Udah 10 tahun? Yang satunya. Dan cukup Kak untuk hidup? Alhamdulillah cukup. Untuk anak gitu semua? Iya. Ya dicukup-cukupin aja kalau nggak cukup. Caranya dicukup-cukupin itu gimana? Nah orang anak muda, orang kota itu pengen tahu tuh caranya dicukup-cukupin itu gimana? Ya kita harus mengatur keuangan juga. Biasanya kan kalau kita ada uang segini, kita di kampung berapa bulan? Kan oplosan juga di sini. Iya. Pulang misalnya 3 bulan di kampung. Jadi uang yang pendapatan dari sini itu diatur dulu. Seharinya berapa? Tidak boleh lebih dari itu. Oh, udah ada hitungannya. Udah ada hitungannya. Sehingga ke pulang kampung harus bawa uang sekian. Ya. Bukan bawa sekian, maksudnya yang harus dihabiskan dalam 3 bulan segini misalnya. Iya. Itu harus di-save tuh selama di sini. Kalau kita dapatnya, maksudnya nggak harus dibelanjain semua kan. Kita harus ada tabungan juga. Karena kita punya anak mau sekolah. Ya. Itu nabungnya di bank nggak? Kalau saya di bos saya lagi. Oh, nabung di bos. Ya. Berarti rata-rata di Jakarta berapa lama, kemudian di kampung berapa lama? Itu nggak nentu. Ada yang karena kan pindah-pindah ya. Sebagian orang itu pindah-pindah. Dia jaga di sini, pulang ke kampung. Oh, terus jaga tempat lain. Lagi di tempat lain. Oh, gitu. Beda bos juga, kadang begitu. Biasanya apa yang bikin pindah? Ya karena kadang ini nggak dipanggil lagi sama bos. Oh, sama bosnya. Oke. Karena dia manggil hanya yang biasa jaga itu nggak bisa, paling manggil orang lain. Kakak udah pernah pulang dari Agustus? Pernah kemarin 20 hari. 20 hari? Berarti selama 20 hari orang lain yang jagain? Itu bos saya. Oh, bosnya yang jaga sendiri? Oh, sekaligus saudara ya soalnya? Iya. Nah, kalau pulang tuh berarti istirahat, full? Nggak kerja? Jadi Crazy Rich Madura? Kalau kerja sih enggak, cuma kalau ngebantuin orang tua ya. Kayak misalnya sawah? Ke sawah, ya bantuin semua lah. Kayak ini apa namanya? Kayak kasih makan sapi. Oh, ngasih makan sapi. Pokoknya macam-macam. Kalau kerja sih, kalau cuma 20 hari enggak. Tapi membantuin orang tua. Iya. Nah, pembayarannya harus cash ya? Kalau di sini ya cash ya. Cash. Nggak bisa pakai QRIS gitu atau pakai apa? Flash gitu? Nggak bisa ya? Belum bisa. Belum bisa. Jadi harus cash. Kemarin bisa sih sebenarnya.
Kemarin sempat bisa. Cuman kenapa? Cuma ribet menurut saya. Oh, ribet. Karena kan warung ini bukan punya saya pribadi. Oh iya, iya. Jadi kan uang masuknya ke rekening pos. Iya. Nanti Jadi saya hitung-hitungannya. harus lihat lagi. Ribet kalau. Iya, iya. Sementara kita kan harus belanja lagi besok. Oh iya. Oh, setiap hari belanjanya? Setiap hari. Setiap hari. Jadinya dipindah ke situ aja dah. Hmm. Ke warung satunya. Oh. Di warung satunya bisa? Bisa. Bisa. Semua bisa. Kalau ngutang bisa nggak? Nah, itu kita biasanya kasih tulisan depan itu, nggak boleh ngutang. Oh. Tapi masih aja ada. Ada. Biasanya yang dibolehin ngutang siapa? Ya orang-orang yang bisa dipercaya. Siapa tuh? Orang dekat? Orang yang dekat. Sesama orang Madura? Bukan, orang sini juga. Oh. Pelanggan. Oh, pelanggan. Pelanggan terdekat. Boleh lah ya ngutang. Karena kalau utang itu, aduh. Apa beratnya kalau ada yang utang? Ya biasanya dia. Nagihnya lebih galak dia biasanya. Apa namanya? Kalau kelamaan dia pura-pura lupa aja gitu. Iya. Sering sekali. Iya. Biasanya orang yang dilupakan itu lah dosanya sama utangnya tuh. Nggak dikasih kasihan, dikasih malah begitu nanti. Iya. Pernah ada kasus kemudian utang dan akhirnya nggak bayar? Pernah. Pernah. Sering. Terbesar biasanya boleh ngutang sampai berapa Kak? Ya kalau saya di target jadi 100. 100.000. Itu pun kalau kayak misalnya warteg-warteg orang jualan gitu. Oh iya. Kalau orang ini Oh, jadi utangnya itu untuk sesuatu yang produktif, bukan konsumtif ya. Biasanya utang untuk dia jualan warteg buat gitu. jualan. Nah, Kak, kalau uang bayarnya cash, kemudian jualannya bisa ketengan, yang bahkan cuman mungkin ratusan rupiah ya. Iya. Nah, berarti untuk kembaliannya itu harus selalu punya uang. Nah, itu dia juga. Ya nuker kita ke pom, kadang ke pom ada, Pom bensin, ke ini agen, agen. terus orang-orang juga uang parkir. Oh, Jadi kita harus menyediain itu uang koin itu. iya uang koin. Karena kita juga nggak enak kalau ada 1.000 dikasih permen mulu kan nggak enak. Iya. Nah, itu juga yang biasanya membedakan dengan dulunya minimarket tuh kan kita biasanya dikasih permen. Iya. Tapi giliran kita bayar pakai permen nggak boleh. Nggak enak saya kalau pakai permen mulu. Iya. Berarti punya ini bahasa Maduranya tuh kerincingan. Iya. Iya. Kerenengan. Kerenengan. Nah, Kak, kalau parkir, kan salah satu kekuatan warung Madura itu nggak ada parkirnya. Nggak ada yang parkirin dan kita bayar ya. Nggak ada. Nah, itu ada nggak biasanya tukang parkir yang datang, oh mau saya parkirin? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ya ciri warung Madura nggak ada parkiran. Bebas parkir. Bebas parkir. Walaupun nggak ada tulisan bebas parkir. Nggak ada. Kadang minimarket tulisannya bebas parkir, ada tukang parkirnya. Ini nggak pakai tulisan, nggak banyak omong, tapi beneran nggak ada tukang parkir. Nah, Kak, anak berarti sekolah di mana? Belum sekolah. Belum sekolah. Nanti kalau sekolah rencananya gimana? Ya pulang dulu. Pulang ke Madura? Iya. Jadi disekolahin di Madura? Ya, Terus kakaknya di sini? ya kalau nggak ditinggal mungkin kita berangkatnya sama-sama laki. Sama-sama? Sama-sama ini laki-laki. Oh, berarti istri di Istri sana. di kampung. Oh, ditinggal di kampung. Tapi ada sebagian anaknya ditinggal. Oh, dititipin ke Iya. biasanya ke mertua atau ke orang tua ya. Mereka kerja di sini. Iya. Paling laris apa biasanya, Kak? Indomie paling. Oke. Indomie sama beras ya, beras, telur. Telur, kebutuhan pokok ya. Pokok. Rokok. Rokok. Terus berarti pakaian dinasnya gini, Kak? Pakai sarung. Enggak sih, karena saya habis sholat ya Oh, pakai gitu. begini. Tapi nggak selalu biasanya pakai sarung. Enggak. Iya kalau malam kadang sarung. Ganti-ganti sih. Kalau siang sih biasanya pakai celana. Karena kan ini apa namanya? Apa? Itu belanjaan datang kan jadinya kalau pakai sarung ribet. Ribet ya. Kalau malam kan enggak. Waktu sama keluarganya berarti kapan? Nggak ada tuh jalan-jalan satu keluarga tuh. Ya ntar kalau udah pulang kampung. Kalau udah pulang kampung, Iya. selama ini udah full kerja ya. Full kerja kalau di sini. Jadi waktunya orang Madura itu dinamis, tidak statis. Kalau kita kan statis.
ya udah jam 8 sampai jam 5 untuk kerja, selebihnya untuk istirahat dan lain sebagainya. Kalau orang Madura dinamis tuh. Waktu istirahat ya ketika memang kita bisa istirahat. Ketika nggak bisa istirahat berarti itu adalah waktu kerja. Bukan 8 pagi sampai 5 sore, tapi ya selama bisa istirahat mereka istirahat. Nah khususnya ketika mereka sudah nggak di Jakarta, mereka pulang kampung, mereka ya istirahat itu yang agak maksimal ya Kak. Iya. Nah ini Kak juga yang kadang dibingungkan oleh orang-orang. Waktu sama istrinya Kak, kan buka terus nih. Ada sih sebenarnya. Kan ini warung bisa tutup sebenarnya. Bisa tutup tuh gimana? Ya ada gerbang di Iya, oh ditutup. khusus warung ini sih. Ada gerbangnya di luar. Oh, warungnya buka, gerbangnya ditutup yang di Iya. luar. Kalau suara itu sih bisa diatur. Oh, gimana ngaturnya? Saya Ya butuh. begitu, tutup aja gerbangnya. Oh, gerbangnya yang tutup, warungnya nggak ditutup. Iya. Tapi Oh, kalau yang nggak ada gerbangnya, kayak nggak bisa tutup gitu. nyuri-nyuri waktu. Kayaknya sih ya. Soalnya nggak sedikit sih yang hamil dari sini pulang kampung. Oh iya, Iya. berarti kemungkinan di warung ketika buka tuh kan? Iya. Karena pulang kampungnya karena hamil akhirnya. Kalau tanya triknya saya nggak tahu ya. Soalnya saya ada gerbangnya kalau di Ada gerbangnya. Jadi tetap buka, secara brandingan tetap buka nih warung, tapi gerbang depannya ditutup ya. Iya. Gerbang parkirannya tuh ditutup. Iya. Nah, kalau hiburannya apa Kak? hiburan. Kalau orang kan biasanya hiburannya ya ke bioskop, ke mall. Ini kan nggak bisa ditinggal. Berarti yang akhirnya wah ini hiburannya saya nih. Hiburan sekeluarga Pak, saya pribadi. Pribadi dan keluarga. Kalau pribadi dulu Pribadi ya main game nggak? HP main nggak, ada game nggak? Nggak, saya nggak suka game ya. Oke. Slot. Apalagi sih, nggak ngerti saya. Apa berarti ya? Apa ya? Kayak Catur ada nggak? nggak ada, Nggak ada. nggak ada juga sih. Berarti kerja itu hiburan. Kalau saya kan hiburan itu kan ketenangan ya sebenarnya. Iya. Itu tenang kan. Ya. Hmm. Jadi saya tidur itu kan ya, lebih senang. Tidur. Oh. Senang kalau tidur. Kalau waktunya tidur senang. Kalau sama keluarga apa hiburannya? Kalau sama keluarga ya ngobrol kali. Ngobrol. Iya, ada satu quote tuh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wisataku adalah bekerja, karena yang dikerjakan adalah sesuatu yang membuat mereka nyaman, membuat mereka tenang, atau sesuatu yang memang passionnya. Jadi mencari penghasilan dari hobinya, atau mencintai tempat dia mendapatkan penghasilan, sehingga selalu bekerjanya itu bukan hanya jadi ibadah, tapi juga jadi wisatanya dia. Kak, kesoon ki? Engki, Motor selangkong. sami-sami.